Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Dalam HTML itu nanti ada yang dikenal dengan istilah tag. Tag adalah elemen pembuka atau penutup dalam HTML yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan konten halaman web. Tag biasanya seringkali berpasangan. Ini adalah struktur dasar penulisan kode HTML. Tag dalam HTML itu diawali dengan kurung siku buka, kemudian ditutup dengan kurung siku penutup seperti ini. Kurung siku buka HTML, kurung siku tutup, ini disebutnya satu tag gitu ya. Kemudian berikutnya ada kurung siku buka head, kemudian kurung siku tutup. Nah, ini disebutnya satu tag, yaitu tag head. Nah, biasanya di HTML itu seringkali tag itu berpasangan ya. Contohnya ini. Yang ini disebutnya adalah tag HTML pembuka. Kemudian yang paling bawah ini adalah tag HTML penutup yang ditandai dengan slash seperti ini. Kemudian di sini ada tag head pembuka, kemudian di sini ada tag head penutup. Di dalam tag head itu nanti ada tag title, kemudian ada pasangannya yaitu tag title penutup yang ini. Begitu juga dengan tag body, ini punya pasangan yaitu slash body atau tag body penutup. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini tag HTML ini adalah tag paling luar ya. Kemudian di dalamnya nanti ada tag head. Kemudian di dalam tag head ini ada tag title. Nah, di bawahnya lagi nanti ada tag body seperti ini. Ini adalah struktur dasar dari penulisan kode HTML. HTML ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian head, yang kedua adalah bagian body. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di sini. Ini bagian head, kemudian yang di bawahnya bagian body. Misalnya ketika kita mengakses website Wikipedia, nah yang paling atas ini adalah bagian head, kemudian yang lingkar hijau ini adalah bagian body. Jadi konten dari halaman web ini dibuatnya nanti di body. Oke, ini disebutnya bagian head, kemudian yang ini disebutnya adalah bagian body. Semoga teman-teman bisa paham ini ya tentang konsep struktur dasar dari penulisan kode HTML. Biar teman-teman lebih paham, mari kita langsung praktek saja. Sekarang kita buka dulu teks editor kita yaitu Visual Studio Code. Silakan teman-teman buka juga. Tapi sebelumnya kita buat dulu folder latihan kita. Silakan taruh aja di desktop di sini. Kita klik kanan, kita new folder. Kita beri foldernya yaitu dengan nama HTML. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan folder HTML ini ke dalam kode editor kita. Caranya adalah silakan teman-teman ke menu file, kemudian open folder. Nah, di sini kita pilih folder yang sudah kita buat ya. Tadi kita buatnya di desktop dengan nama HTML. Oke, kita klik, kemudian select folder. Sekarang folder HTML-nya sudah masuk ke dalam Visual Studio Code. Ini ya. Selanjutnya kita akan membuat file baru di dalam folder HTML ini. Caranya adalah kita bisa ke menu file, kemudian new file, atau kita bisa menggunakan shortcut yang di sini. Kita klik new file, kita beri namanya adalah pertemuan _1. Jangan lupa kita kasih ekstensinya .html.
Sekarang kita sudah punya satu file, yaitu pertemuan1.html. Kalau kita cek ke dalam folder HTML kita, yang di sini sekarang sudah ada satu file yang namanya adalah pertemuan_1 yang tipenya adalah HTML gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, di sini saya perbesar dulu ya, biar teman-teman lihatnya enak gitu ya. Saya kasih 24 aja untuk ukuran fontnya. Oke, seperti ini. Di sini sekarang kita akan menuliskan struktur dasar kode HTML-nya ya. Tadi yang pertama itu ada tag HTML pembuka seperti ini. Kemudian di dalamnya ada tag head pembuka. Di dalam tag head ini nanti ada tag title seperti ini. Nah, tag title ini punya pasangan yaitu slash title atau title penutup. Begitu juga dengan tag head. Tag head ini juga punya tag penutup yang ditandai dengan slash seperti ini. Di bawahnya di sini ada tag body pembuka, kemudian ada penutup bodinya atau pasangan dari tag body pembuka yaitu slash body. Kemudian yang paling akhir di sini ada penutup dari tag HTML pembukanya yaitu slash HTML. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, bisa ke menu file kemudian save, atau teman-teman bisa tekan Ctrl S di keyboard. Sekarang kita akan buka hasilnya di browser. Silakan teman-teman kembali ke folder HTML, kita buka file pertemuan_1 ini di Google Chrome. Oke, klik 2 kali. Nah, nanti di sini tidak ada tampilan apapun gitu ya. Kenapa? Karena kita belum menuliskan apapun di dalam bodinya. Jadi semua yang ditampilkan di sini seperti yang tadi saya jelaskan, di bagian yang tampil di konten browser ini adalah apapun yang kita ketikkan nanti di dalam tag body. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Nah, sekarang title ini fungsinya untuk apa? Title ini fungsinya untuk memberi judul pada bagian head yang di sini. Di bagian title ini kita isi belajar HTML gitu ya. Kemudian teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang, di bagian ini sudah ganti menjadi belajar HTML. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan menuliskan sesuatu di bagian bodinya gitu ya. Misalkan kita tulis hello world. Oke, seperti ini. Kemudian simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada tulisan hello world di dalam konten browser kita. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita tambahkan di dalam tag body ini. Nanti di dalam HTML itu ada yang dikenal dengan tag P. Tag P ini digunakan untuk membuat paragraf di dalam HTML gitu ya. Nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Cuman ini contoh aja ya teman-teman. Jadi untuk menulis paragraf kita harus menuliskan tag P seperti ini. Kemudian ditutup dengan slash P karena tag P ini punya pasangan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tulis ini gitu ya. Adalah paragraf ke-1. Oke, kalau sudah kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang di konten browser kita atau di halaman website kita, ini sudah ada 2 tulisan. Yang pertama hello world, yang kedua ini adalah paragraf ke-1 yang dibuat menggunakan tag P atau paragraf. Oke, sekarang kita akan tulis lebih banyak. Kalau di Visual Studio Code itu ada yang namanya lorem. Oke, seperti ini. Setelah ketik seperti ini, teman-teman ketik tab di keyboard.
Nah, di sini kita sudah dibuatkan teks acak seperti ini ya. Jadi nanti biar lebih kelihatan isinya di browser ini. Biar teman-teman gak scroll ke kanan seperti ini karena tulisannya panjang, teman-teman bisa atur di sini ya, di bagian view, kemudian ada word wrap. Nah, seperti ini. Jadi kalau tulisannya panjang gitu ya, nanti akan dibuat turun ke bawah seperti ini. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita sudah punya tulisan lorem seperti ini di browser kita atau di halaman website kita. Mungkin ini dulu teman-teman untuk video kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri videonya, ada satu yang tadi saya lupa ya. Di atas ini tadi ada doctype. Nah, kita tulis doctype seperti ini, HTML. Oke. Fungsi doctype ini teman-teman untuk memberitahu ke browser kalau file HTML yang kita gunakan sekarang itu adalah versi HTML terbaru gitu ya. Karena kalau kita tidak kasih doctype HTML ini, nanti si browsernya itu tidak tahu kalau versi HTML yang kita gunakan itu adalah versi berapa gitu ya. Makanya di sini kita tambahkan doctype HTML. Atau ada cara cepatnya teman-teman di Visual Studio Code. Ini kita hapus dulu ya. Kita Ctrl A, kemudian delete. Nah, untuk menulis struktur HTML di Visual Studio Code itu sebenarnya cukup mudah, cepat sekali ya. Tekan Shift tanda seru, kemudian tekan Tab di keyboard. Nah, sekarang kita sudah dibuatkan struktur kode HTML-nya. Jadi lebih cepat gitu ya. Seperti ini. Tinggal kita ganti di bagian title. Ini kita ganti dengan pertemuan 1. Pertemuan 1 seperti ini. Oke, kita save, kita kembali ke browser. Nah, kontennya tidak ada. Kenapa? Karena di dalam tag body ini kita belum menuliskan apapun gitu ya. Oke, sekarang di sini kita buat paragraf dengan tag base seperti ini. Kemudian kita tuliskan lorem. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi lorem lagi seperti ini. Kemudian kita save, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Jadi dengan tag P ini kita memberitahu si browser kalau tulisan ini itu ditampilkannya dalam paragraf gitu ya. Kalau kita tidak menuliskan tag P seperti ini, maka si browsernya nanti tidak mengenali tulisan ini dibuatnya sebagai apa gitu ya. Jadi si browser itu baru mengenali teks ini dibuat sebagai apa kalau kita kasih sebuah tag di depannya gitu ya. Misalkan kita mau di browser ya, di sini kita mau dari tulisan ini turun ke bawah gitu ya. Kalau ini kan terus ke samping seperti ini. Jadi nanti di HTML itu ada yang dikenal dengan tag BR. Nah, BR ini untuk supaya tag ini turun ke bawah gitu ya. Oke, kalau kita save, kita refresh di browser, maka tulisan yang ini sudah pindah ke baris di bawahnya gitu ya, membuat baris baru di bawahnya. Oke, misalkan BR-nya kita hapus gitu ya, kita enter aja sampai ke bawah, kemudian kita save, kita refresh di browser. Nah, maka dia tidak pengaruh ya, karena si browsernya tidak akan ngerti ya, meskipun kita enter berapa kali gitu ya, maka di browsernya tetap tampilannya sama gitu ya. Maka si browser ini cuman ngerti kalau kita perintah menggunakan tag HTML. Oke, misalkan kita tambahkan BR1 seperti ini. BR ini tidak punya pasangan ya, cuman BR seperti ini. Sekarang kita refresh. Oke, sudah turun. Kalau pengen turun lagi, kita tambahkan lagi tag BR seperti ini. Oke, misalkan tag BR-nya ada 5 gitu ya. Berarti tulisan ini akan turun 5 baris dari teks yang di sini.
Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Videonya lumayan seru di video kedua ini karena kita sudah mulai menuliskan kode HTML. Kita sudah mulai melihat hasilnya di browser seperti ini. Nah, nanti di video berikutnya pasti lebih seru lagi. Ikuti terus channel ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.